Oke guys, di video kali ini gua udah bersama pembalap nasional. Nah, di kali ini adalah mungkin ini masuk ke pedok talk ya. Ngomongin tentang balapan-balapan. Nah, kali ini akan membahas spesial Indo Pride. Mungkin pembalap-pembalap ya Indonesia yang berlaga di balapan internasional seperti ARC atau CEV atau MotoGP atau juga apa sih namanya, WSSP, Galang WSSP ya. Nah, mungkin sekarang kan yang lebih dekat dulu, ini Asia Road Racing Championship di kelas yang paling bawah, kelas paling kecil, UB 150. Nah, menurut AA gimana sih? Akan pernah tuh balapan di kelas UB 150, di kelas UB ya pernah ya, tapi masih 125 ya kalau dulu. Nah, kalau sekarang udah 150. Nah, gimana sih kesannya kalau balap di kelas itu? Kalau kesan sih ya senang ya, karena bisa balapan di ajang sirkuit internasional. Ya, standar MotoGP ya? Standar MotoGP, tapi kalau zaman saya 125, jadi nggak semua sirkuit full gitu. Jadi sininya kayak di Sepang, separuhnya. Ya. Terus kalau di Qatar mah istilahnya full lah kalau di Qatar. Sepang, full Jepang. Tapi mungkin kalau sekarang ya mungkin dari 125 naik 150 kayaknya full semua. Buat semua ya? Iya. Iya, dilihat dari seri 1 kan kemarin udah ya seri 1. Nah, itu tuh di sirkuit Sepang Malaysia tuh itu UB sampai kelas ASB pakai sirkuit yang full. Nah, ngomong-ngomong pembalap Indonesia nih, A. Kalau di kelas UB yang tahun ini prediksi AA gimana sih, A? Kan ada pembalap baru tuh, kayak pembalap SND. Ya. Pembalapnya ada yang baru ya? Ya. Gantiin Syahrul Amin sama Gupita. Ada pembalap baru, pembalap muda. Gopar kalau saya. Bukan, Hildan. Hildan. Nah, itu gimana sih, A? Menurut A gimana prediksi-prediksinya, siapa sih yang mungkin bakal menonjol di tahun ini? Ya. Apakah masih pembalap Malaysia atau pembalap Filipina seperti tahun lalu atau malah Indonesia gitu? Ya kalau menurut Anggi sih ya lumayan lah. Hildan kan ya dia pernah juga kalau nggak salah balap ATC ya? ATC Thailand ya. Pembalap. Thailand ya. Jadi istilahnya ya dia doi udah punya jam terbang istilahnya gitu. Jadi mungkin cuman beda karakter mesin. Dari ATC kan sport ke bebek. Ya. Ya mungkin dia kalau emang cepat adaptasinya sih ya bisa lah gitu. Tapi menurut saya sekarang buat pembalap Indonesia udah bagus lah. Istilahnya udah merata sama pembalapnya Malaysia sama Thailand. Kan Filipina juga gitu. Ya udah keren lah. Tinggal pinter-pinternya kita aja di situ. Ya, udah nggak terlalu jauh kan ya. Nah, tapi kemarin juga siapa? Si Hildan sempat iya. Dia finish. Ya, race 2-nya sempat ke-5 apa ke-4 ya. Iya, nah, kalau race 1 kan kemarin Wahyu ya. Wahyu ya. Nah, kalau Wahyu gimana? Kalau menurut A kan pernah jadi teammate nih selama di Paito. Iya. Gimana prospek tahun ini? Apakah ada kans buat juara umum Asia lagi seperti 2018 atau gimana? Ya kalau Wahyu sih jangan tanya lagi lah. Kalau dia kan istilahnya jam terbangnya udah tinggi lah. Ya. Jadi istilahnya kan pertama kali balap Asia kan dulu 2015 sama. Iya, ya. Pertama itu kan waktu di Paito. Ya. Itu Paito. sebelumnya Paito tuh bukan Wahyu, tapi Iswandi Muiz. Oh iya, Nah, karena ya kita nggak tahu lah prospek permasalahannya apa. Ya mungkin ganti sama Wahyu. Ya disitulah ya mungkin ya udah rezekinya dia, alhamdulillah bisa menunjukkan juga ya, bisa puncak dia buat balap Asia terus. Di tahun 2016 nya kalau nggak salah tuh Wahyu itu sama BKMS. Terus setelahnya masih sama BKMS. Terus 150 naik Jami sama Yamaha. Yang juara Asia ya? Kalau nggak salah. Juara Asia ya. Kalau nggak salah pakai yang pas di Yamaha. Nah disitulah, alhamdulillah dia bagus lah. Jenjang prestasinya. Performanya udah bagus. Naik terus. Nah sekarang di tahun 2019
20. Ya mudah-mudahan ya Kembali ke top performance ya. yang istilahnya lah Indonesia di depan semua lah Ya, gitu. benar-benar. Kalah-kalahan istilahnya negara-negara ya kayak Malaysia, Thailand pasti mampu pasti bisa. Mengingat tahun lalu mungkin kan belum gak menonjol ya, bisa dibilang gak menonjol ya. Kalau Wahyu tuh tahun lalu tuh Iya. kurang menonjol ya, mungkin masih adaptasi dengan tim baru ya. Bisa Sekarang jadi. kan dibawa sama tim Malaysia ya, One XOX. Sekarang iya. Nah terus pembalap selanjutnya mungkin Wawan Welo. Nah kalau Wawan Welo gimana nih kalau tahun lalu kan menonjol, cuma ada trouble terus Ya. motornya. Begitu udah puncak klasemen ada trouble terus motornya. Gimana nih kalau tahun ini? Kalau Wawan Melo ya bagus ya di sirkuit-sirkuit kayak sirkuit gede lah gitulah. Karena dia satu punya postur tubuhnya kecil. Ya. Itu. Ya kedua ya mungkin skillnya juga lumayan. Ya kalau buat aku sih ya Wawan Melo bagus. Tinggal gimana istilahnya yang namanya balap kan kita nggak tahu. Ya. Yang namanya pembalap sama mekanik itu kan tetap kasih yang terbaik. Ya. Mekanik kasih yang terbaik buat pembalap. Pembalap. Ya pembalapnya juga kasih yang terbaik buat Ya. mekanik juga gitu, buat tim atau buat siapalah manajer apa siapa semuanya. Ya buat Anggi sih ya mudah-mudahan di tahun ini dia Bisa fight ya, bisa fight seperti tahun lalu ya. Sama ya istilahnya sama papan-papan atas juga. Ya, Tapi kalau buat Anggi sih dia pasti mampu lah. Pasti Cuman mampu ya. Rezeki siapa yang tahu. Ya benar, mungkin ada motornya trouble atau apa. Iya. Semoga tahun ini Wawan Welo trouble-nya atau mungkin crash-nya nggak ada lah Ya, mungkin ya. Istilahnya mudah-mudahan nggak ada ya kayak tadi dibilang nggak ada apa-apa lah. Nggak ada. Terus kemarin kan sempat seri 1 tuh ada trouble juga ya motornya Wawan Ya, Welo, katanya. sempat ada trouble di race ke-1 kalau nggak salah apa kedua. Semoga Wawan Welo juga bisa bersaing ya Bisa lah, di ya. top rider gitu. Bisa lah, Nah, bisa lah. rider selanjutnya tuh mungkin Gupita ya, yang Ya, Gupita. Gupita sekarang sama tim Filipina. Gimana Ya, Filipina. menurut mengingat Gupita kan udah malang melintang di Ya. kejuaraan Asia Road Race nih. Gupita ya sebelumnya kan dia sama Kawasaki nggak usah ya Kawasaki. Dulu tahun lalu sama SND. SND ya sebelumnya kan Kawasaki Manualtek ya. Zaman 125 itu kan sama Manualtek Ya, istilahnya. sama Manualtek. Kalau sama dia sama Kawasaki udah bagus lah istilahnya gitu kan. Udah juara 2 kali ya berturut-turut ya. Istilahnya dia udah tahu karakternya kayak Ya. gimana. Terus kemarin sama SND Yamaha, sekarang kan mungkin sekarang kan beda lagi istilahnya. Beda lagi pegangan mesin ya. Sekarang kan 150, terus kan dia pakai Yamaha, pakai MX gitu istilahnya. Tapi kalau buat aku sih dia ya lumayan cepat juga adaptasinya. Ya. Karena dia sebelumnya kan dia udah terbiasa sirkuit gede. Ya, Mungkin udah. dari skill jangan tanya lagi lah Ya. istilahnya kan. Gupita udah top lah ya, Top. udah salah satu top rider Asia juga ya. Karena yang di balapannya tuh sirkuitnya tuh masih tetap itu aja. Jadi istilahnya mungkin kembali lagi ke dianya sendiri. Iya, Jadi atau kalau masalah skill tuh masalah sirkuit dia udah paham. mungkin Ya, kita sekarang kembali lagi ke tinggal motor. nge-tune up sama motornya mungkin ya. Iya. Nge-tune sama motornya gimana ngeblend sama motornya bisa cepat adaptasinya atau bisa segera mendapatkan chemistry sama motornya Iya. gitu ya. Karena kan tahun sekarang kan istilahnya kan injeksi ya. Iya, Jadi, injeksi. teknologi lah gitu istilahnya. Oh, main-mainnya main di teknologi ya. Jadi istilahnya apalagi sirkuit gede sekarang kan apa kekurangannya pasti ya lebih detail lah. Nah, ada lagi nih selanjutnya pembalap junior. Bisa dibilang junior ya, karena ini sebenarnya udah debutnya tuh dari tahun lalu ya. Aldi Hendra, gimana iya, Aldi. kalau Aldi Hendra menurut Aldi Hendra bagus ya. Sekarang kan dia Yamaha. Ya, Awalnya Yamaha kan Indonesia ya. mungkin dia kan awalnya Honda. sempat di Honda ya di kejurnas motor pitnya ya. Kejuaraan Motopitnya sama Trijaya. Trijaya. Malah sama Anggi sendiri. Ya. Itu tahun berapa ya? 2000. 2016 apa 2017 lah gitu lah. Ya, Kalau nggak salah gitu. Awalnya dari Anggi emang prestasinya kayak doi bagus ya. Prestasinya bagus. Orangnya tuh dikasih tahu nangkepnya tuh cepat. cepat Bagus berarti. lah. Terus sekarang dia mungkin diambil sama Yamaha.
galangnya. Galangnya di Yamaha Indonesia juga ya, di Indonesia, di tapi apa di motor, World Super Sport World 600 ya. Iya. Kalau dianya kan di 150. Dia Orangnya 150, bagus sih dia 150. istilahnya. Justru yang anak-anak kecil tuh yang bikin bahaya tuh yang anak-anak kecil itu istilahnya. Iya, Kalau buat aku sendiri sih istilahnya udah berkeluarga jadi Iya. pikirnya ada 2 kali. Kalau Iya, dia sih iya. udah masih kecil jadi istilahnya Los aja ya. eh, Kalau iya, kalau itunya los ya. Terus jadi dia nggak ada rasa Nggak ada rasa takut takut apa ya. gas Nah. gitu. Nah, Yang sekarang tuh yang paling bahaya tuh yang mana? iya ya. Nah, ngomongin itu kan, ngomongin balap Indonesia, ada tim satu lagi, tim privater, bisa dibilang privater ya, bukan tim pabrikan. Ini tuh Kabochi. Oh ya. Ya, timnya Richard Tarore, Richard Tarore. terus Fadli. Siapa sih? Siapa ya? Fadli M Taufik ya, Fadli M Taufik. Ya, Terus Taufik. satu lagi siapa ya? Tahun lalu tuh juara One Prix kalau nggak salah ininya. Ini Robi ya, iya Robi. Robi mah udah enggak. Robi mah udah enggak sekarang. Oh tahun lalu Robi, Ya. tahun ini pembalap Udah cuma 2 kalau nggak salah. enggak ada 3, kan cuma satu lagi lupa saya. Nah itu gimana performanya? Mengingat kalau di Catorore kan semakin sini Bagus. sebenarnya performanya semakin meningkat gitu dari seri-seri dari tahun lalu, seri-seri Iya. mulai dari tengah ke akhir tuh udah mulai kelihatan wah Richard udah mulai bagus gitu. Iya, iya. Menurut A gimana nih A? Richard lumayan, Richard bagus juga. Cuman ya istilahnya ya kembali lagi ke faktor alam. Faktor alam. Faktor alam tuh ya. Faktor hokinya mungkin ya. Faktor alam itu kembali lagi faktor hoki lah istilahnya gitu. Tetap kalau kata aku sih pembalap Indonesia yang balap di ajang Asia itu semua pembalap top Indonesia lah. Tetap pembalap top kita Tetap pembalap top Indonesia. Istilahnya yang dia punya nama juga di Indonesia, dia balap juga ke sana. Iya. Istilahnya nggak mungkin lah pembalap lokal dia udah bisa tiba-tiba balap di sana gitu ya. Itu udah seleksi dari Indonesia lah Iyalah, istilahnya gitu. Yang punya ya manajer, tim, Iya. siapapun dia istilahnya bisa lihat dulu karakternya Kalau, dia udah. kayak gimana gitu. Buat Udah diajang, prospeknya gimana, Nah. bagus atau enggaknya gitu. Jadi nggak betul. sembarangan bisa Bisa pembalap balap, masuk di kejuaraan itu. Asia gitu. Itu udah hasil dari apa seleksinya mungkin Iya, dari masing-masing lah. dilihat dari One Prix mungkinnya dari IRS gitu ya, Betul, dari semuanya lah. dari semuanya Di gitu. ajang balap Indonesia Nasional, lah itu, nasional kejurnas. gitu. Nah. Kejurnas apalah. Prediksi bisa juara umum nggak kalau pembalap Indonesia, dan siapa kira-kira? prediksi Wahyu bisa, Wahyu, Wawan kan kakinya bagus lah Wawan kan. Bagus, Wawan kan sama dia punya ini. badan kecil terus motor juga Memadai ya. berat tapi istilahnya tapi Malaysia juga berat bagus Bagus semua. semua ya. Tapi ya istilahnya kasih yang terbaik lah Kasih yang buat terbaik. semua pembalap Indonesia. Siapa menurut Anggi yang juara Asia tahun ini bisa dapat Indonesia? Harusnya bisa lah ya. Bisa. Siapa? Wawan Melo, Wahyu karena pegang dia, Wahyu ya. karena dia jam terbangnya udah bagus. Nah, buat kalian kalau yang punya prediksi, siapa prediksi kalian juara UBN tahun ini? Komen di bawah ya. Nah, bergeser ke yang selanjutnya di kelas AP 250 masih tahun seperti tahun lalu. Kalau di Kawasaki masih ada AM Fadli terus sama pembalap Jepang. Cuma sekarang tim Kawasakinya nggak disponsorin sama sama pabrikan Kawasaki Jepangnya gitu, nggak disupport Kawasaki Jepangnya. Terus ada Irfan Ardiansa yang naik ya, naik ke SS 600. Terus ada beberapa pembalap ya yang masih stay, ada yang naik juga, ada Wahyu Nugroho yang Wahyu. sekarang naik ke 250 dari tahun lalu UB 150. Terus ada siapa lagi ya? Kalau Yamaha itu siapa aja sih ya? Wahyu sama Anggi Setiawan ya, cuma berdua ya. Ya. Nah, menurut Anggi gimana nih buat tahun ini? Apakah masih tetap Kawasaki, si AM Fadli, atau bahkan
diambil lagi sama Honda. Gimana nih? Kalau Kawasaki ya emang dia udah top lah. Dari pertama kali ada AP250 ya? Ya, AP250. Emang dulu kan pertama kali kan Kawasaki Jepang ya. Jepang kalau nggak salah ya. Oh, Kawasaki Jepang. Emang kalau Kawasaki emang udah top lah. Terus Honda juga sekarang udah mulai Akhir-akhir ini ya, udah naik lah gitu. Dari tahun sebelumnya tuh 2017 masalah ya. dari 2017 dipakai sama Gary Salim ya. Gary Salim, Salim juara umum, Ya, terus Gary selanjutnya Rija Danika Rija, juara ya. umum juga. Apakah Honda ada kans buat merebut kembali tahta AP250? Besar. Kalau kansnya pasti besar lah. Mengingat pembalapnya juga mungkin top-top ya. Ya. Kalau tahun ini ada Lucky ya, terus ada Adenanta sekarang naik ke ya. AP250. Terus Herjun juga naik AP250. Sebenarnya sih ya istilahnya Kawasaki sama Honda seru ini persaingan. Cuman istilahnya kalau Honda kan ada 3 pembalap ya. 3 pembalap, Kawasaki ada 3 pembalap. dua ya? Kawasaki 2 AM45 sama pembalap Jepang. Ya pinter-pinternya dia mereka lah gitu. Pinter-pinter atur strategi mungkin ya. Pinter-pinter ya atur strategi mereka karena istilahnya kan yang namanya balap tetap ingin juara. Nggak Ya. mungkin semuanya juara satu. Nggak mungkin ya, benar. Jadi istilahnya kalau pemikiran saya siapa yang terdepan ya itulah istilahnya misalkan dari 3 pembalap antara misalkan Lucky, Herjun sama Bobby Enggak sama ini Adenanta. Sama Adenanta. siapa yang terdepan mungkin ya jaga-jaga poin. Jaga poin ya. Nah, sama juga Kawasaki si M40 sama yang Jepangnya itu. Ya. Siapa yang terdepan ya mungkin dia juga jaga-jaga ya di situ lah. Ya trik-trik tim Honda Ya. sama Kawasaki lah nggak Ya. tahu kayak gimana. Cuma kemarin kan kalau misalkan Honda tuh seri 1 kan nggak ikut ya dari semua tim. Oh, iya. Ke semua yang Iya. disupport sama HRC tuh nggak ikut dari tim Astra Honda, terus Honda Thailand, terus kalau Iya. kecuali Honda Malaysia, karena Malaysia tuh mungkin ya tuan rumah juga ya. Karena yang gara-gara ada corona ini. Gimana menurut AA? Dengan hilangnya poin 50 buat Honda, apakah mampu nih Honda buat ngejar sampai seri akhir juara umum? Nah, ya ada plus minusnya ya. Ya. Plusnya buat Kawasaki lah gitu. Ya, istilahnya. plusnya. Kawasaki Plus kan dia juga. udah punya poin. Ya, punya poin terdepan. meskipun kemarin AM40 kan ada trouble ya Ya, di race kedua, ada keduanya, trouble yang persnelingnya apa itunya nggak Terus bisa. salah copot apa Ya, lah gitu. Nah, ada plusnya buat Kawasaki, ada minusnya buat Honda. Tapi yang namanya balap ya kita nggak tahu ya lah, di depannya. istilahnya di seri 2 ya siapa tahu istilahnya Honda Kawasaki sapu nggak bersih finish, gitu ya. Honda sapu bersih. gimana, gitu. Sebenarnya sih ya gara-garanya ini ada virus corona ini Ya. gitu. Jadi bukannya buat balap aja, jadi ya semua. Semua ya ini aktivitas global semuanya semua jadi terganggu lah gitu. sama corona. Corona ini ya. Mudah-mudahan secepatnya corona beres gitu. Mungkin balap juga bisa normal kayak dulu lagi. Kangen balap ya. Banget. Kangen balap. Udah banget. Angik kangen balap nih. Banget. Nah, buat kalian yang punya prediksi buat AP250 tahun depan, tahun ini bukan tahun depan, tahun ini siapa yang juara umum? Komen di bawah, nanti gua balas. Nah, terus lanjut ke kelas Super Sport 600 ya. Ya. Nah, Super Sport 600 kan ada yang balik lagi ke Super Sport 600, ada juga yang debutan. Ya, Nah, ya. kayak yang balik lagi kan ada Irfan Ardiansyah Ya, Irfan. yang sebelumnya sempat di AP250. di AP250 dari SS 600 ke Ya. AP250, terus sekarang ke Balik lagi. SS 600 lagi. Terus ada Yudhistira yang dari tahun lalu ASB 1000, terus sekarang balik lagi ke 600. Terus kalau debutan ada Fairoji debutan dari tim Yamaha. Nah, gimana nih prediksinya satu-satu? Mungkin dari Yudhistira dulu. Apakah memiliki kans juara atau bagaimana? Ya.
Kalau Yudhistira ya lumayan ya Yudhistira, karena dia juga prestasinya dari sebelumnya Kawasaki. Kalau di SS ya lumayan lah, bisa istilahnya. Udah bagus ya, mempunyai pengalaman Ya ya. pengalaman bisa 5 besar ya kan, istilahnya masuk 5 besar pun buat balapan SS kan wah Susah ya. banget lah istilahnya gitu kan. Jadi ya ada jam terbangnya udah lumayan juga, udah bagus. Yeah. Mungkin ya bisa lah masuk 5 besar lah, apa 3 besar sampai 5 besar bisa. Ya. Nah, setelah Yudhistira kita bergeser ke pembalap-pembalap Honda. Ada 2 pembalap Honda, ada Reza Danica dan juga ada Irfan Ardiansah. Nah, kalau Reza Danica kan tahun lalu udah di Honda di SS 600 juga nih. Nah, gimana nih kan tahun ini? Buat Reja kan dia kan awal-awal turun tahun kemarin ya. Ya, di Ya, SS di- 600-nya tahun Kayaknya lalu. sih, kayaknya kalau tahun kemarin sih dia nggak terlalu ke fokus ke juara. Ya, Jadi dia istilahnya buat cari jam terbang dulu Nah, kayaknya. ya. Tapi ya nggak tahu. Buat Reja agak berat lah ya istilahnya. Kalau buat pembalap Indonesia tuh balap motor sport. di lebih dari 200 lebih dari 250 itu ke atas tuh berat. Ya, masih Karena masih kansnya ya di kita masih berat ya. di kita tuh nggak ada yang balapnya 100 cc gitu. Iya. Paling maksimal tuh di kita tuh balap paling 250 cc. 250 Itu pun di cc. Sentul. Dulu tuh IRS. IRS. Dulu tuh ya. Nah, paling ada juga yang 600 itu kelas hobi ya, Nah, bukan kelas hobi ya, kelas ya. profesional yang Jadi ini bukan diwajibkan gitu. ya, bukan kelas profesional lah gitu ya. Untuk orang-orang hobi lah gitulah. Eh, Tapi kan sedangkan kalau kayak di balap di Asia itu misalkan di Malaysia apa di luar lah istilahnya, di luar Thailand gitu ya. di mana ada balapnya. Jadi istilahnya dia tuh itu udah terbiasa Udah, balapan kayak gitu. udah berapa langkah lebih maju lah gitu ya. Iya. Karena mungkin sirkuit kita juga kurang Iyalah, apa ya, ya. kurang ya istilahnya kurang memadai lah gitu. Ya semoga nanti yang di Palembang, yang di Lombok kan Oh ada iya, lagi lagi pembuatan sirkuit buat Sirkuit. MotoGP. Iya. Nah, semoga saja setelah dibangunnya itu pembalap-pembalap kita lebih maju. Terus ke pembalap selanjutnya. Nah, ada debutan nih dari tim Yamaha Indonesia, Enviroji. Gimana nih? Roji kan dia kan baru naik sekarang ya. Jadi istilahnya ya yang tadi dibilang kata aku Masih adaptasi ya, kayaknya masih adaptasi, gitu. masih adaptasi. Kayaknya dia tuh masih adaptasi lah istilahnya gitu kan, karena dia kan istilahnya kapan sih balap SS gitu Ya. di Indonesia, istilahnya. Jadi mungkin makanya kayak Yamaha naikin si Peros ke Iya. SS pun ya mungkin dia prestasinya kelihatan bagus lumayan, Iya, makanya iya. dia ada potensi gitu ya, makanya iya. Yamaha mau mengambil langkah untuk menaikkan Peros ke SS 600. betul. Nah, gimana buat kans pembalap Indonesia di kelas 600 ini gimana nih menurut Buat kans- apakah mampu buat tembus 3 besar klasemen atau hanya 5 besar atau mungkin lepas dari 5 Ya. besar itu? Ya mungkin buat kansnya sih tetap semangat ya buat pembalap Indonesia. Terus ya paling 1-2 lah paling 1-2 Yudhistira, pembalap. iya sama siapa, Reja, bukan satu lagi tuh Irfan Ardiansah. sama Irfan Ardiansah mungkin ya yang lumayan dia jam terbangnya Ya. gitu. Ya mungkin buat Reja sama yang lain-lainnya mungkin dia istilahnya buat belum gimana ya, bukannya kita ngasih jelek bukan gitu, Iya, tapi cuman masih Ini hanya adaptasi prediksi lah. aja Iya. gitu ya. Bisa saja Peros justru yang lebih depan daripada Yudis Iya, atau mereka lah, Irfan. semua. Ini hanya prediksi Prediksi kita. aja, prediksi kita, tapi kan yang namanya balapan kita nggak tahu. Nah, dan harus digarisbawahi bahwa pembalap-pembalap tersebut itu adalah pembalap terbaik dari Indonesia. Top. Nah, itu pembalap top, itu udah hasil seleksinya. Nah, bergeser nih ke Asia Superbike. Iya. Asia Superbike kan cuma ada satu pembalap nih, Gary Salim, yang sebelumnya di apa sih sebenarnya CIP. di CIP Moto2 ya, CIP Moto2 masih di bawah, kadang-kadang masuk 5 besar, kadang keluar dari 5 besar. Iya. Nah, sekarang di ASB 1000, tapi juga kemarin kan belum sempat tampil di seri 1 karena timnya nggak balap.
Nah, itu gimana menurut kansnya? Apakah bisa bersaing di papan tengah atau malah papan depan gitu? Gimana? Buat Kiri Salim ya karena dia kan udah lumayan juga sih ya. Pengalamannya udah dia, jauh dia gitu jauh ya. lah di Spanyol juga gitu dia. Mungkin sering juga dia kan udah terbiasa balap-balap sirkuit gede, Iya. terus motor-motor gede. Ya buat kansnya bisa lah ke depan, bisa lah istilahnya. Ya minimal tengah lah gitu. Ya di tengah ya. Mengingat sekarang kan Gary pakai motor CBR yang Triple R yang terbaru dari Honda. Terus udah mungkin ya segitu aja dari IRC. Kita bergeser ke FIM CEV. Oh iya. Kalau CEV kan sekarang dari perwakilan Indonesia tuh hanya satu pembalap nih. Hanya satu pembalap Mario Aji di kelas Moto3. Gimana nih menurut AA? Mengingat sebenarnya tahun lalu tuh debutan bisa dibilang pembalap Indonesia yang karirnya moncer di CEV itu Mario Aji. Gimana nih kalau tahun ini menurut AA? Tahun ini ya bagus lah Mario Aji ya karena di tahun kemarin dia pun prestasinya lumayan bagus. Terus ya mudah-mudahan di tahun ini dia lebih moncer gitu ya. Lebih moncer dari tahun kemarin. Terus emang dia karakter orangnya tuh tipikalnya tuh cepet adaptasinya lah. Ya. Karena sempat bersetim juga ya dulu ya. Dulu. Dari pas pemula ya, dari Mario pemula sampai mungkin kemarin terakhir sebelum ke motorsport itu setimnya sama juga ya di Honda Trijaya. Jadi istilahnya udah tahu lah gitu ya karakter Mario gimana. Dia tuh cepet adaptasinya cepet. Yang penting jadi kasih tahu apa dia mau nyoba. Iya, mau nyoba. Walaupun istilahnya jatuh apa gimana, tapi dia mau nyoba. Ya, mau ambil resiko gitulah ya buat nyobain apa yang udah diberitahu sama seniornya atau sama krunya gitu. Nah, kalau Kans Mario bisa nggak sih tembus podium tahun ini di CEV? Bisa lah, tahun kemarin aja bisa, masa tahun sekarang nggak bisa itu. Tahun kemarin di juara 4 apa 5 gitu, belum sempat podium. 5 besar ya, 5 besar. Bisa lah insya Allah karena ya mungkin dia pun diam di Spanyol pun dia nggak cuma diam misalnya latihan terus. Ya istilahnya kekurangan apanya dia diperbaiki terus gitu ya, mengurangi terus latihan kekurangan gitu. Fisiknya apanya gitu. Terus ya mungkin di segi motor bisa juga gitu. Terus dia pun sekarang kan istilahnya sirkuit pun dia lebih hafal. Udah tahu ya, tahu dari tahun lalu gitu. Terus udah belajar juga penyesuaian motor dari mungkin kan beda ya karakternya antara ATC yang dipakai di ATC sama yang dipakai CEV itu beda. Nah terus tahun ini semoga Mario juga bisa berprestasi, bisa berkompetisi sama papan-papan atas. Doakanlah yang terbaik buat Mario ya. Pastilah. Nah terus lanjut ke World Super Sport 600cc. Nih kan ada Galang nih yang tahun lalu tuh di WSS 300cc. Nah itu sebenarnya salah satu pembalap fenomenal gitu karena dulu kan pas ikut wildcard dia langsung juara satu. Nah tahun lalu juga sempat berkompetisi di papan-papan atas gitu. Nah tahun ini semenjak naik ke 600cc gimana nih menurut AA? Kemarin kan kalau di seri satunya di Australia di Phillip Island dia sempat di belakang karena kalau menurut saya itu kurang latihan. Yang pertama kurang latihan karena mungkin ada terhambat visa jadi penerbangan buat ke Phillip Island kan tertunda gitu. Nah kalau menurut A gimana nih A? Ya kalau menurut Anggi sih zamannya dia di 300 ya bagus ya kan. Ya. Terus sekarang naik ke 600. Beda. CC juga beda. Gitu. CC beda, karakter mesin beda ya. Terus musuhnya juga kan istilahnya lebih gila. Ya, ada yang pembalap dari Moto3, ya ada yang Moto3 pindah ke WSS, ada yang gitu. Moto2 gitu. Jadi istilahnya musuhnya tuh lebih berat. Ya, jelas lebih berat. Tetep lah, nggak
nggak bisa langsung gitu ya, bisa langsung. mesti Tetap ada harus proses adaptasinya, gitu, ada adaptasi yang susah lah ya. ya, Yang namanya naik kelas itu susah ya. istilahnya. Eh, Tetap ada perjuangan dulu, walaupun itu ya nggak tahu kapannya, Ya, tapi tetap ada perjuangan lah. ya mungkin Galang bisa nggak menurut A, bisa dapat poin lah gitu, jangan masuk 5 besar 8 besar, karena kalau Berat, udah urusannya dunia tuh pasti berat kan. Iya. Nah, bisa nggak sih dapat poin Ya kalau menurut A? bisa lah. Kalau dapat dia poin terus berusaha, istilahnya latihan berusaha keras mungkin ya. Ya istilahnya kayak kemarin kan balap di mana? Seri 1 tuh Phillip Island. Phillip Island kan dia kan terhambat oleh pista. Oh. Jadi kan istilahnya nggak ada latihan, nggak apa. Nggak gitu ada kan. nggak Ya, ada latihan. mudah-mudahan ntar di seri 2 dia bisa Menunjukkan baik lah buat kualitasnya ya. hmm. Terus kan kemarin sempat gua udah lihat dari apa namanya Instagramnya, dia latihan motocross, supermoto. Nah, semoga bisa memberikan yang terbaik Terbaik, ya. dari seri 2 sampai selanjutnya, Ya. sampai seri akhir. Betul. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Nah, mengingat mulai lagi Superbike tuh mulai laginya tuh bulan-bulan Agustus katanya. Oh. Karena masih ini corona kan ya, Iya. terus update nggak tahu Agustus, nggak tahu bulan apa lah pokoknya. Emang ini corona tuh Bikin mumet ya. Jadi nggak bisa balap ya. Aktivitas apa yang kita biasa aktivitas susah. Iya, apa benar. susah gitu. Latihan harus jaga jarak ya. Latihan jaga jarak. Sekarang mau latihan istilahnya kadang-kadang sirkuit ditutup. Sirkuit ditutup, Ya, bener. bisa latihan. Ya paling kita fisik-fisik yang bisa Fisik. di rumah aja. Gue Apa, santai lah. santai lah. Terus terakhir nih ada Moto2, di kelas Moto2 ada Andi Gilang. Nah, gimana nih A? Sebenarnya kalau dilihat dari seri 1 yang di Qatar yang lalu ya, prestasinya dikit lagi lah buat Iya. buat dapetin poin tuh dikit lagi gitu. Nah, gimana nih menurut AA, di pandangan AA, apakah dapat poin? Apakah Andi Gilang bisa dapat poin gitu di tahun ini di kelas Moto2 Grand Prix tahun ini? Mengingat belum ada pembalap Indonesia yang dapat poin. Oh, ada cuma satu dulu, Doni Tata. Dulu Doni Tata sempat dapat poin cuma satu. Nah, gimana nih kalau menurut AA, Andi Gilang? Andi Gilang ya. Moto2 kan dunia ya. Ya, Berat lah. lebih berat. Lebih berat dari CIP ya. Ya, CIP Andi Gilang belum Ya. juara kan. Nah, apalagi ini Istilahnya kan jelas lebih berat. pembalap MotoGP itu istilahnya kan pembalap gila semua gitu kan istilahnya. Udah Ya. seleksinya udah bukan Indonesia ya, udah dunia ya. Istilahnya kita masuk kualifikasi aja kita udah seneng. Iya. Apalagi kita balap Iya. istilahnya gitu. Kalau buat Indonesia bukannya kita nyepelein istilahnya gitu Iya. kan, berat lah gitu. Tapi aku lihat kemarin Andi bilang ya lumayan. Lumayan. Pastilah ya istilahnya udah dapat, istilahnya kita juara dapat poin pun udah seneng gitu udah ya. senang istilahnya. Nggak muluk-muluk, bukan buat Pingin juara 10 gitu. 10 besar 10 atau besar. misalkan 5 besar apa 3 besar itu istilahnya berat lah. Berat. Jangan dulu kesana lah istilahnya. Dapat Kita poin masuk- dulu. Kita masuk 15 besar aja lah. Ya, gitu kan. ya. Ya udah bagus lah istilahnya gitu. Tapi tetap ya berat kalau GP itu karena persaingannya tuh orang-orang gila semua. Karena Gitu semua ya. istilahnya kita ya di Indonesia aja kita balap paling gede cuman 250 gitu. Iya. Orang Indonesia kapan bisa balapan ke GP istilahnya gitu kan. Iya. Tahayul istilahnya tapi Iya. kan yang namanya prestasi kan kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu kalau misalkan kita terus berusaha Iya, gitu ya, terus iya. berusaha memberikan yang terbaik, jangan pantang lelah. Gimana nih menurut A, bisa Andi Bisa. Gilang dapat poin? Bisa lah. Ini istilahnya baru seri 1 kemarin Udah lumayan, ya. udah lumayan. Mungkin di seri 2 bisa seri 2, seri 3 ada seri selanjutnya. Iya, gitu. masih ada seri selanjutnya. Mengingat kalau teman setimnya siapa pembalap Thailand tahun lalu tuh sangat tampil maksimal gitu, Iya. tampil bagus, udah sampai tembus 10 besar, bahkan beberapa seri terakhir sempat tembus di 5 besar.
saksikan terus channel YouTube saya. Jangan lupa di like, share video ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Sekian dari saya Rizky Panwari sama Anggi Permana. See you guys.